Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat, amin. Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Dan ini aku awali kegiatan aku dengan nguprek di dapur ya. Nah ini pokoknya aku mau cuci-cuci dulu piring-piring yang udah lumayan numpuk. Aduh ya Allah, ini tuh ya piring ya teman-teman, Masya Allah ya, kalau misalnya udah ke dapur tuh pasti ngeliat si wastafel ini selalu terisi ya teman-teman. Jadi ya kalau udah ke dapur biasanya ngejar cucian piring dulu. Hari ini sebenarnya aku tuh lagi nggak mood banget sih sebenarnya teman-teman, pengen aktivitas gitu ya, lagi nggak mood banget, pengen beberes gitu ya. Jangankan ngonten teman-teman, mau beresin rumah tuh aja rasanya mager banget ya. Jadi ini tuh karena udah terlalu penuh di area wastafel ini, makanya udah di sini aku bela-belain buat ini ya teman-teman, buat apa namanya, buat nyuci piring dulu gitu ya. Siapa tahu setelah nyuci piring moodku nanti bagus gitu teman-teman. Makanya udah di sini aku bela-belain buat nyuci piring. Dan setelah aku nyuci piring teman-teman, moodku itu sebenarnya masih belum terlalu bagus. Jadi ya udah di sini aku tuh mau cari kegiatan yang bikin moodku itu bagus ya. Yaitu apa? Bersih-bersih di dapur. Karena teman-teman bersih-bersih di dapur gitu ya, terus nanti menata-nata ulang untuk apa ya, perabotan-perabotan yang di sini gitu ya. Nah, itu tuh salah satu mood booster buat aku. Jadi ya udah di sini tuh aku mau bersih-bersih dulu di dapur aku, sekalian nanti tuh aku mau susun-susun untuk barang-barang di dapur aku ini ya. Nah, siapa nih di antara kalian yang sama kayak aku lagi mager, lagi jelek moodnya, wajib banget tonton video aku ini. Siapa tahu setelah ngelihat aku tuh bersih-bersih dapur, nanti kalian tuh juga semangat buat bebersih juga di rumah kalian. Nah, tadi tuh di sini raknya tuh copot ya teman-teman, jadi aku pakuin lagi. Nggak susah sih teman-teman untuk makuin lagi ya, karena kan itu pakai paku tembok, jadi ya gampang-gampang aja. Dan ini untuk toples untuk tepung aku mau pindahin ke rak ini teman-teman. Jadi rak yang di dekat meja kompor, dekat kompor gitu ya, itu biar lebih lega. Di sini tuh beneran deh teman-teman ya, aku tuh kalau misalnya moodku itu lagi nggak bagus, terus aku geser-geser di dapur gitu ataupun di mana aja lah gitu, pokoknya geser-geser perabotan, terus nanti bakalan ada suasana baru, terus akunya bersih-bersih gitu ya. Nah itu beneran deh, setelah ini moodku tuh bagus teman-teman, aku tuh semangat banget gitu ya, bawaan tuh semuanya pengen aku kerjain. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, dapurku tuh memang rentan banget kotor teman-teman. Jadi memang harus banget rutin ngelakuin geser-geser kayak gini tuh ya, ya minimal tuh seminggu sekali. Karena dengan geser-geser itu bersih-bersih kita tuh jadi lebih merata gitu lah teman-teman, dan juga kayak lebih maksimal aja bersih-bersihnya. Inilah alasan aku ya teman-teman, kenapa aku tuh sering banget geser-geser gitu ya. Bukan karena iseng-iseng doang sih ya, tapi emang karena sekalian pengen bersih-bersih gitu ya di dapur. Karena memang dapurku ini rentan banget sama yang namanya kotor kayak gini tuh, udah kalian bisa lihat kan gimana. Belum lagi teman-teman, itu tuh di dekat sudut yang bekas rak tadi tuh, Masya Allah itu tuh juga banyak kotorannya gitu ya. Kayak apa ya, kayak nah itu kalian bisa lihat deh, nggak tahu deh itu kotoran apa gitu ya, banyak banget. Kayak apa namanya, kayak ada pasir-pasir, terus juga kayak ada bekas-bekas bakaran gitu loh teman-teman, abu-abu gitu ya. Makanya itu memang kudu banget dibersihin ya, kayak minimal itu ya seminggu sekali lah teman-teman. Kalau udah kayak 2 mingguan sekali dibersihin, nggak kebayang sih teman-teman itu kotornya gimana ya. Sedangkan seminggu sekali aja aku bersihin, kotornya udah kayak gitu. Mohon maaf aja kalau misalnya ada yang nggak suka ngeliat aku geser-geser kayak gini, ataupun mungkin bosan ya teman-teman. Tapi aku sih nggak bosan ya, aku malah seneng kalau misalnya geser-geser kayak gini gitu ya. Apalagi kalau ngeliat orang geser-geser, tak kenapa itu jadi mood booster banget buat aku. Aku tuh kayak seneng aja lah gitu ya kalau misalnya ngeliat orang tuh geser-geser. Ini juga tempat minyak gorengnya teman-teman, yang sebelumnya itu adalah tempat bawang gitu, tempat bumbu-bumbu dapur. Sekarang aku alih fungsikan jadi tempat ini ya, tempat minyak. Terus bagian paling bawahnya itu adalah tempat jahe, kunyit gitu. Pokoknya yang bumbu-bumbu kayak gitulah ya. Terus yang di bagian rak tengahnya itu aku taruh buat bumbu-bumbu sisaan gitu loh teman-teman, yang masih ada bungkusnya.
Nah, di sini aku juga mau pindahin teman-teman rak tempat bumbu aku ini. Aku mau taruh rak ini tuh di atas ini teman-teman. Jadi biar di bagian bawahnya tuh lebih plong gitu ya. Karena memang ini tuh pas banget ya untuk kakinya itu tuh memang benar-benar ngepas banget di raknya. Jadi kayaknya bagus gitu ya kalau misalnya aku taruh raknya tuh di sini gitu. Karena kan ini juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kayaknya bagus aja sih. Kalau misalnya nanti emang ngerasa nggak pas ya udah di berikutnya pas bersih-bersih dapur lagi nanti dirubah lagi gitu ya. Kalau misalnya nanti ngerasa bersihnya udah pas ya palingan cuman bersih-bersih doang. Nah teman-teman, kalian tuh ada yang sama nggak sih punya punya apa namanya botol kecap kayak punya aku yang warna putih itu entah kenapa kecapnya tuh sering keluar sendiri gitu loh teman-teman, padahal itu tuh udah ditutup rapat gitu loh. Nah gimana sih solusinya, boleh ya teman-teman share di kolom komen. Dan ini teman-teman untuk tempat minyak goreng ini aku juga mau bersihin di bagian tutupnya karena di sela-selanya itu aku lihat ada yang hitam-hitam. Jadi aku mau bersihin juga. Pokoknya kalau misalnya udah geser-geser kayak gini, hampir merata semua yang dipegang pasti bakalan dibersihin gitu ya teman-teman. Itulah keuntungan kita tuh kalau misalnya geser-geser gitu ya atau merubah suasana. Karena kita tuh bakalan jadi lebih menyeluruh gitu loh untuk bersih-bersih. Oke deh teman-teman, itu untuk bunga tulipnya aku taruh di situ aja di atas rak bumbu. Terus di sini pisaunya juga aku mau susun di sini aja. Aku mau balikin ke tempatnya. Aku taruh di sini aja sih. Karena memang ini udah pas gitu ya untuk untuk tempat pisaunya. Nah ini aku mau taruh rak yang bulat ini di sini teman-teman. Ini tuh tempat bawang, tempat bawang merah, bawang putih gitu ya. Terus juga yang satunya bisa buat tempat kayak kentang gitu. Nah aku taruh di situ aja. Dan di sini setelah tadi aku susun, kayaknya aku berubah pikiran gitu ya teman-teman. Aku mau taruh di mana gitu ya. Aku mau rubah-rubah posisinya gimana bagusnya. Asli deh teman-teman, aku ngeliat video ini tuh sampai senyum-senyum sendiri gitu ya ngelihatnya. Karena emang di sini tuh aku kayak kelihatan banget teman-teman bingung gitu ya mau naruh di mana, sampai dibolak-balik gitu ya, kayak digeser, dibalikin lagi, digeser, dibalikin lagi, dipindah sana pindah sini gitu sampai kayak nemu yang pas gitu. Aku rasa kalian juga seperti aku ya teman-teman, kalau misalnya udah geser-geser kayak gini tuh kadang tuh suka bingung sendiri mau taruh di mana gitu ya, mau taruhnya seperti apa gitu ya biar beda, biar biar kayak lebih fresh gitu ya teman-teman, terus juga biar kelihatan lebih lega gitu ya. Nah ini untuk blender chopper aku teman-teman yang Meko, aku mau taruh di sini aja karena ini lumayan sering aku pakai buat masak gitu ya. Jadi aku mau taruh di sini aja lah teman-teman biar lebih deket ngejangkaunya kalau pas aku lagi butuh. Alhamdulillah aku punya beberapa chopper di rumah ya teman-teman. Jadi kadang bisa diselang-seling biar nggak terlalu bekerja keras untuk si satu chopper gitu ya. Jadi semogalah choppernya itu awet ya teman-teman. Kemarin chopper aku yang lainnya gitu itu dikirimin sama saudara aku yang ada di Malaysia. Kak Ita dikirimin sama Kak Ita itu dikasih dua ya, satu yang kecil satu yang besar gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga dapat kerjasama dari Meko juga, itu yang yang chopper yang aku taruh di rak itu. Nah di sini aku juga lagi dilanda kebingungan tentang menaruh si telenan ini teman-teman. Aku juga jadi bingung sendiri gitu ya, mau taruh di mana ini ya gitu ya si telenannya. Karena telenan besar ini teman-teman lumayan sering juga aku pakai buat masak karena dia tuh enak banget ya dipakainya. Jadi kita nggak takut deh sayurnya kececer kemana-mana gitu ya karena punya telenan yang besar. Kalian lagi pada apa teman-teman pas lagi nonton video aku? Ada yang sambil rebahan nggak nih? Boleh ya share di kolom komentar. Nah di sini tuh aku voice over teman-teman itu sebenarnya sambil rebahan dan mataku juga udah agak-agak sedikit ngantuk nih ya. Tapi nggak bisa aku tuh tidur siang karena memang aku harus kelarin dulu untuk voice over video supaya memoriku tuh lega gitu ya. Terus juga supaya aku tuh bisa tetap konsisten upload sehari 2 kali setiap jam 9 dan jam 6 sore untuk menemani hari-harinya teman-teman. Bukan jam 6 deng, jam 5 ya.
Nah, di sini aku tuh geser lagi teman-teman untuk tempat bumbunya. Aku coba lagi pindahin yang rak kayu itu ke atasnya gitu. Tapi ternyata itu nggak bisa teman-teman, karena kaki dari rak yang kayu itu tuh panjang gitu ya. Jadi nggak muat kalau misalnya dia itu harus ditaruh di bagian bagian atas rak yang warna pink itu. Aku tuh udah geser ke sana ke sini untuk raknya ini teman-teman, tapi ternyata ya menurut aku memang posisi yang awal tadi teman-teman, posisi yang pertama gitu ya, itu memang udah yang paling pas. Nah, posisi seperti ini ujung-ujungnya aku balikin teman-teman seperti semula gitu ya, karena menurut aku ini tuh lebih bagus kelihatannya gitu ya, daripada tadi rak kayu yang tempat minyak goreng itu tadi aku taruh sebelah sini gitu ya. Jadi ini memang udah pas aja sih kayaknya di sini. Nah, biar lega di area wastafel teman-teman, aku juga mau susunin dulu lah cucian piring ini ke dalam lemari. Karena kalau misalnya dia itu masih ada di wastafel gitu ya, rasanya wastafel itu sempit teman-teman. Jadi ya udah di sini aku mau susunin dulu semuanya ke dalam lemari ya. Karena kalau udah disusunin gitu semuanya ke dalam lemari, itu beneran kayak lebih plong aja gitu ya. Jadinya kita tuh mau naruh apa-apa tuh di wastafel tuh lebih enak gitu. Ini juga si lemari piring aku udah mulai berantakan teman-teman, Masya Allah, nggak usah heran lah kalian ya, karena ya emang separah itu sih teman-teman untuk si rak piring aku. Nah, di sini aku juga bersih-bersih atau ngerapin-ngerapin di area wastafel teman-teman. Sebelumnya kalau untuk deterjen cairan cuci piringnya aku simpan di atas rak gitu ya. Nah, sekarang aku mau taruh di bagian bawah aja, biar lebih mudah juga pas mau ngambil-ngambil gitu ya teman-teman. Nah, aku taruh di bagian bawah sini aja kayak gini. Itu juga kayak pembersih botolnya anak-anak gitu ya, aku juga taruhnya di situ aja. Oke, step terakhir di sini aku tuh tinggal ngelap-ngelap, aku bersih-bersihin teman-teman. Akhirnya udah selesai, aku tuh ngerapi-rapiin area bagian meja kompor ini ya teman-teman. Udah aku geser-geser sedikit untuk perabotannya tadi. Udah aku tata-tata gitu ya untuk si perabotannya. Alhamdulillah. Sekarang tinggal dilap-lap aja, dibersih-bersihin aja untuk semua meja-mejanya. Ini tuh lumayan banyak debunya, terus juga lumayan banyak kotoran kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi memang harus selalu dibersihin. Oke, alhamdulillah teman-teman, seperti ini ya untuk hasilnya. Gimana menurut kalian teman-teman? Rapi nggak sih hasilnya teman-teman? Ya walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan perbedaan, tapi menurut aku ini hasilnya bagus, terus juga rapi. Terus juga yang pastinya dapurku sekarang udah bersih lagi teman-teman, karena memang dapurku sekarang udah aku bersihin gitu ya. Tadi yang ada banyak kotorannya sekarang tuh udah kinclong, Masya Allah. Jadi semangat lagi nih teman-teman mau masak di dapur ini. By the way nih teman-teman, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau ada video terbaru dari aku. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Dan untuk yang udah selalu support, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Ini tuh beneran enak banget ya dilihat dapurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.